Halo, kita akan mulai di 1 menit lagi ya teman-teman. Boleh dong dinyalain videonya biar kita bisa saling bertatap-tatap walaupun hanya lewat online platform. Iya, thank you. Ayo mana videonya teman-teman? Nah, halo Kak Arlin. Halo Nat. Oke, kita masih nunggu nih. Kalau udah siap, boleh dinyalain videonya. Oke, ini banyak yang lagi di jam ya. Oke, nggak apa-apa. Jalan-jalan boleh, asalkan tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Jangan dempet-dempet, pakai masker, cuci tangan, jangan megang-megang sembarangan. Kalau punya pacar digandeng, jangan gandeng pacar orang ya. Oke, mungkin kita mulai aja. Waktu sudah menunjukkan pukul 16.30. Selamat datang di Communication Department. Di Manis Beli Sembako hari Kamis yang ngobrol bareng Jiko. Teman-teman, kita juga di YouTube-nya YouTube-nya jurusan komunikasi nih. Jadi mungkin yang teman-teman nggak kedapatan kelas bisa di-share ke teman-temannya, bisa streaming lewat YouTube kita juga. Oke. Nah, hari ini saya gayanya agak dangdut dikit ya, biar rencananya sih biar kayak oni-oni Korea gitu, tapi ya udahlah ya, emang budgetnya terbatas gitu, jadi ya gini-gini aja lah ya. Oke. So, sebelum kita mulai dengan tema kita hari ini, tapi saya mau kenalin dulu, nama saya Nadia, saya adalah host pada hari ini. Kemudian mau kenalin juga soal jurusan Ilmu Komunikasi BINUS University. Kita punya 2 program, yang pertama adalah Mass Communications, yang kedua adalah Marketing Communications. Nah, di Mass Communications ini ada Creative Broadcasting dan ada Journalism Broadcasting. Sementara di Marketing Communications kita ada Brand Communications dan Corporate Communications. Teman-teman kalau yang mau tanya-tanya boleh soal jurusan kita, misalnya Brandcom itu apa, Corcom itu apa, Broadcasting itu apa. Oke, tapi sebelumnya kita mau ngobrol dulu nih, dan teman-teman di sini kita sesinya ngobrol, jadi teman-teman kalau memang ada pertanyaan atau ada mau sharing apapun, silahkan langsung kasih pertanyaan di kolom chat atau langsung raising your hands virtually. Udah tahu ya caranya raising hands virtually kalau di Zoom gitu. Oke, saya mau mulai memperkenalkan juga nih pembicara kita pada hari ini. Yailah, pembicaranya adalah ada Miss Arlin. Tepuk tangan Halo, dong, mana suaranya? halo, Ya. selamat sore semuanya. Kabar baik ya Sore. pasti ya, sehat-sehat ya. Semoga sehat semua ya. Aku mau kenalin dulu nih, Miss Arlin tuh siapa sih? Bisa dipanggil Miss, bisa dipanggil Kak, karena seperti Miss Arlin, saya pun juga masih pengen dipanggil Kakak. Iya, masih ngerasa muda gitu ya, karena kan audiens kita tuh muda-muda banget gitu ya, Kak Arlin ya. Nah, Iya Kak benar. Arlin ini merupakan alumni BINUS juga, Marketing Communications BINUS juga di tahun 2011 ya. Ya, benar-benar. Kemudian aktif sebagai dosen komunikasi di broadcasting dan juga merupakan eksekutif produser Current Affairs di BINUS TV sebelumnya sampai 2017 dan sekarang sudah menjadi eksekutif produser internal di BINUS TV. Oke. Selain dosen komunikasi, terus kemudian juga aktif di BINUS TV. Kemudian juga salah satunya adalah penggemarnya Lee Min Ho. Gitu ya, itu punya punya apa pacar idamannya kayak gitu ya kira-kira lah ya. Boleh Iya. dikasih lihat dong suaminya yang aslinya kayak gimana sosoknya? Nggak ada ya? Kak Trisnanya lagi nggak ada ya? Belum datang, belum pulang, belum pulang. Oh belum pulang ya nggak apa-apa. Berarti kita bisa ngomongin dia di sini. Mumpung belum ada orangnya ya kan. Oke. Selain itu juga lagi masih nungguin episode terbarunya ini ya. It's okay to be not okay ya.
Ya, betul Episode betul. barunya baru keluar hari Sabtu Minggu soalnya. Jadi kita kerja dulu Sabtu Minggu baru deh ngelihat episode terbarunya. Siapa juga sih yang masih nungguin episode terbarunya nih? Ada yang nungguin? Aku. Kita berdua doang ya kayaknya ya. Banyak-banyak Oke. ternyata banyak. Banyak ya. Oke. Nggak apa-apa, sabar aja dulu. Kita bahas dulu. Jadi tema kita hari ini apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak sih? Boleh dong kalau yang tahu dinyalain aja speakernya langsung share. Kira-kira hari ini topiknya apa ya? Drama dalam komunikasi. Oke, thank you Leonie. Leonie, you always be there ya. Thank you Leonie. Leonie ini penggemar berat kita ya. Soalnya selalu hadir. Leonie ya, ngikutin dari Barjuko pertama ya Leonie. Iya, ngikutin. Oke, thank you Leonie. Tuh kayak gitu Iya. dong. Masa-masa pandemi kayak gini tuh lebih baik melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, semoga aja omongan kita hari ini, obrolan kita bermanfaat ya, Karlin ya. Ya, benar-benar. Oke. Nah, pertama nih dari sisi Karlin ini kan orang broadcasting ya. Orang broadcasting itu kerjanya bikin konten gitu ya, tapi Ya, bukan konten yang ngeprank gitu ya. Bukan. Bukan yang ngejar viewers, but also bikin konten yang harus edukatif, harus yang bermanfaat juga gitu ya Karlin ya. Gimana sih awal mulanya nih Korean drama nih bisa bikin fever banget gitu di Indonesia nih. Kayak kalau ngeliat opa-opa itu yang, lagi kok cewek-cewek gitu ya, ngeliat opa-opa gitu, gitu ya, kayaknya rasanya pengen histeris gitu. Duh, kayak bikin kita pengen jadikan mereka tuh sebagai pacar hayalan gitu ya. Benar. Ya hayalan dulu aja lah ya gitu kan. Ya, gimana nih Kak? Boleh jadi, sharing dikit? Iya, jadi sebelumnya mungkin buat teman-teman, aku pengen tahu sih kisaran umur kalian. Ini kan berarti SMA mau beranjak kuliah ya. Sekitaran umur berapa? Sekitar umur berapa, guys? 19. 18. 18. 19. 18, 19, nggak jauh beda sih sama aku ya, beda cuma berapa belas tahun. Ya, kita juga beda. Jauh ya. Nah, jadi kalau misalnya sekitaran, oke, 17, 18, 16 juga ada. Oke, jadi sebenarnya memang target si Korean drama ini memang pas banget sih, memang untuk anak-anak yang usianya umuran SMA dan kuliah nih, mungkin buat kalian ini cocok banget. Tapi memang di awal ini mungkin aku bakalan ceritain awalnya dulu kali ya Kanat ya, kenapa boleh silakan. Korean drama atau mungkin Hallyu, ya bisa dibilang gelombang Korea atau Hallyu ini bisa nempel di Indonesia sampai sekarang. Nah, mungkin awalnya itu kita mundur lagi nih ke tahun 1990-an. Ini zamannya kita bukannya karena ya baru lahir sih ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian bisa searching juga di Google atau mungkin bisa kalian browsing sendiri, ternyata memang ya Hallyu itu udah mulai di tahun 90-an, tapi mungkin belum se-booming sekarang nih di Indonesia sampai se wabah inilah gitu. Jadi ketika zamannya memang gelombang Korea atau dibilang Hallyu ini memang banyak orang-orang yang jadi tertarik buat belajar bahasa Korea. Tuh, kayak pengen tahu lah kira-kira daily conversation mereka apa sih, kayak annyeonghaseyo, kayak kamsahamnida bla bla bla, itu mereka pengen pelajarin gitu. Jadi kemudian abis selesai bahasa itu ada juga kebudayaannya nih Kanat. Kayak misalnya pengen tahu nih kalau misalnya orang Korea pagi-pagi tuh makanan kesukaan mereka apa sih, sarapannya apa? Bukan nasi uduk pasti ya. Bukan nasi uduk, ternyata mereka makannya kimbap, bibimbap. Jadi sebenarnya kita jadi kayak tertarik gitu loh, jadi bikin kita punya sense of belonging ke si Korea itu sendiri. Sebenarnya itu triknya si drama Korea waktu pertama kali menjamah gitu lah, kira-kira menjamahnya benua Asia lah terlebih dahulu. Nah kemudian mungkin karena sekarang kesadaran terbawa sampai sekarang, kayak misalnya sekarang masuk ke film televisi itu sudah pasti. Terus ada juga musik. Iya, musik, ada K-pop, terus iya benar.
terus ada komik, mungkin yang buat kalian yang memang suka baca komik-komik Korea. Terus ada juga yang tadi bahasa dan juga mungkin masakan sekarang. Jadi Iya, kan kalau makanan ya. ya Duh, suka banyak banget banget. aku tuh. Mm-mm. Jadi kalau bisa dibilang sih sekarang drama Korea malah kayak kalau kita tuh kayak second culture-nya kita nggak sih, kayak ya semakin lama kesini kita semakin kayak ngeblend aja sama kebudayaan mereka gitu. Benar-benar. Itu Apalagi orang Korea di Indonesia udah banyak banget ya. iya benar. Jadi kayak kita udah kayak punya second Minatnya option. banget Oh ya. ya, misalnya nggak mau makan mie goreng, ya udah aku mau makannya ramen kayak gitu. Jadi kayak udah Iya. Padahal terbiasa. sama mie, come on. Iya, Tapi ya bener. karena ada unsur Korea-Koreanya jadi beda gitu ya. Iya benar-benar. Padahal sama-sama mie instan pakein telur, kalau nggak pakein ham atau apa gitu. Iya. Nah, Padahal mie goreng tetap number one sih. Micinnya iya, itu. Kylie Jenner aja kemarin makan Indomie ya. Yoi. Nah, Gak usah sosok ramen. iya. Nah, kemudian karena tahun 90-an itu mungkin perusahaan Korea atau mungkin TV-TV Korea udah tahu nih pangsa pasarnya ternyata banyak banget di luaran. Jadi mereka memang jor-joran produksi semasif-masifnya untuk mereka ekspor. Kayak gitu. Jadi mereka udah tahu nih, oh ya nih pangsa pasarnya udah ada nih di Asia. Jadi mereka benar-benar mereka benar-benar produksi all out buat dieksportin. Kayak misalnya drama-drama. Kalau zaman kalian, kayaknya kalian belum lahir deh. Dramanya tuh di awal itu kayak misalnya Winter Sonata. Ya? Iya, Winter Sonata. Terus ada juga Jewel in the Palace. Itu kayaknya zaman mama kalian deh. Pokoknya drama-drama yang memang awalnya mulai nempel di Indonesia dan mulai jadi kayak apa ya? Jadi kayak tren baru gitu di Indonesia. Itu mulai dari 90-an. Begitu. Sampai pertama kali ngefans sama Lee Min Ho itu ketika aku nonton Boys Before Flower. Boys Before Flower. Zaman jadul. Itu terhits ya karena ada di TV lokal kita juga. Iya benar-benar. Kalau dulu kan masih nontonnya pakai TV lokal gitu ya, belum jam. Kita sekarang udah ada banyak platform nih ya kan, ada View, ada Netflix, jadi udah lebih gampang gitu. Mau nonton pun kalau dulu tuh kebelet pipis tuh ditahan kali ya. Kalau sekarang tuh ya udah, kalau emang mau kemana bisa di pause dulu, bisa kemana. Kalau dulu tuh kayak bener-bener nungguin sampai tanggal jam berapa, hari apa tuh harus dipantengin terus. Iklannya pun kita tonton gitu ya. Benar. Karena memang semenunggu itu gitu kan Korean drama. Oke, berarti jadi awalnya berarti tahun 90 ya, tapi bener-bener booming di Indonesia tuh kapan sih sebenarnya? Awal mulanya berarti Boys Before Flower itu ya? Iya, jadi pas awalnya itu Boys Before Flower itu sekitaran tahun 2008. 2009. Iya, cuman kemudian yang itu tadi Iya, karena stasiun TV Indonesia juga tahu nih, peluangnya gede ternyata. Jadi mereka belilah license-nya. Jadi Boys Before Flower itu sudah mulai tayang di RCTI pertama kali itu 2010. 2010. Dan banyak 2010. Juga sinetron-sinetron Indonesia tuh meniru Korean drama gitu ya. Benar. Mengadaptasi ya, jadi mereka mengadaptasi walaupun ya KW tapi tetap packagingnya ya mirip gitu kan, sampai akhirnya juga diakui gitu kan. Karena memang Korean drama ini padahal sih sebenarnya konfliknya apa sih yang bikin beda gitu? Konflik di sinetron Indonesia sama sinetron Korea tuh apa sih bedanya? Nah, sebenarnya kalau dilihat konfliknya kurang lebih sama sih, Nat. Kayak kalau biasanya kita suka nonton kayak yang pemeran ceweknya itu dari keluarga yang kurang berada, kemudian nanti dia tiba-tiba ketemu pangeran bla bla bla, jadi story gitu ya. Jadi happy ending kan. Itu sebenarnya biasa sih konfliknya, cuman mungkin kalau bisa ditilik tuh dari packaging kalian, Nat ya. Kalau mungkin teman-teman tahu kan kayak nonton drama Korea, kalian udah tahu nih dalam satu drama itu cuman sekitaran 16-20 episode. Kalian udah bisa tahu kan, nih kira-kira nanti 2 episode lagi tamat. Nah gitu. Jadi kayak mereka punya
ya schedulingnya bagus sih Nat ya kayaknya ya. Dengan limited episode kayak gitu kita juga jadi lebih berkualitas ya isinya ya. Benar. Nggak yang sampai beratus episode gitu, karena maksudnya di sisi lain kan kalau sinetron itu juga ngejar rating banget ya. Kalau di sini kan dia benar-benar kualitas. Terus mungkin juga beberapa bumbu-bumbu yang bikin baper gitu kan. Kalau yang romantis gitu kan bisa banget gitu bikin baper gitu kan. Kayaknya bikin kita senyum-senyum sendiri, bikin kita kayak aduh gitu kan, opa ya. Oke, jadi bener-bener booming melewat drama dulu ya, drama, kemudian baru mulai dance-nya juga udah mulai. Kalau dulu kayaknya dance-nya tuh yang itu masih dance India gitu ya, atau dance dari luar negeri hip hop gitu kan. Kalau sekarang udah mulai Asia nih, terutama di di Korea tuh udah mulai sangat hits. Oke, berarti pertama dari drama, terus kemudian di musiknya juga, kemudian sekarang udah mulai ke semuanya, bahkan ke culture lebih ke makanan ya. Sebenarnya apa sih yang paling seragam gitu? Yang paling ditonjolkan dalam Korean drama tuh apa sih? Kebanyakan sih yang aku coba lihat dan aku riset nih Nat, kebanyakan mereka memang alur ceritanya kuat. Jadi kayak plot ceritanya pun nggak terlalu bertele-tele gitu kan. Kalau misalnya kita lihat, ya kita udah bisa tahu lah konfliknya kurang lebih seperti apa, tapi mereka tuh bikin alur ceritanya menarik banget gitu. Jadi setiap episode kan pasti kita tunggu-tunggu kan. Kemudian mungkin genrenya juga bervariasi ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin cowok-cowok yang nggak suka terlalu melodrama Kak, aku males nangis-nangisan, aku nggak mau cengeng, ya udah kalian bisa coba cari genre yang lain, action kayak nonton Vagabond, kayak misalnya kalian nonton Kingdom kayak gitu. Jadi memang genrenya sangat bervariasi kan untuk kalian. Karena juga cuma perempuan ya. Iya benar-benar. Kemudian acting pemainnya sih memang top ya teman-teman. Memang mereka memang dibayar sangat mahal ya karena untuk actingnya yang sangat bagus itu. Jadi kenapa memang banyak drama yang memang berkualitas sih, kalau bisa bisa kalian tonton juga dan kalian bisa riset sendiri. Sama ini yang biasanya melekat nih Nat, soundtracknya Nat biasanya. Soundtracknya. Jadi kalau misalnya kalian dengerin soundtrack drama itu, terus kalian pasti keingetan sama dramanya, iya nggak sih? Kayak yang masih zamannya kalian sebentar. Iya. Nggak kayak FTV yang kalau soundtracknya itu aja gitu ya. Di setiap sinetron lagunya sama semua gitu, di setiap sesi apapun. Ini ada yang ngomongin ya soal katanya waktu SMP nonton Boys Before Flowers, Ifah gitu. Ifah umur berapa sekarang? Mana Ifah yang namanya Ifah nih umur berapa ya? SMP. Kita umur berapa ya Boys Before Flowers ya? 2010 berarti. Enggak, SMA berarti. SMA. Oke, berarti bisa ketahuan lah ya usianya ya. Terus kemudian kalau kata Atia nih, nemu sinetron Indonesia backsoundnya pakai original soundtracknya World of Married Couple. Oh oke. Jadi biar ala-ala tahuan nih lagi hits kan World of Married Couple, jadinya dipakailah soundtracknya juga ya. Iya. Lumayan berusahanya, nggak apa-apa, nice try gitu kan. Ya, episode sedikit tapi totalitas. Thank you ya Vira. Kemudian kalau Atia nih jarang ngikutin karena males nontonnya. Kalau yang sampai 20-an episode. Ada ya yang sampai episodenya sampai banyak banget gitu, ada juga. Aku pernah nonton sampai 90 episode kalau nggak salah. Dan itu udah kayak sinetron Indonesia banget sih. Tapi terbantu karena apa ya? Aku ngelihat wajah artis-artisnya yang flawless banget gitu loh. Karena makeup Korea tuh emang number one sih ya. Jadi kayak akhirnya ya at the end nggak bosen gitu ngelihatnya. Oke, terus kemudian sampai sekarang masih ingat sama soundtracknya Descendant of the Sun. Oke, Alvina. Ini ya kita memang pesuka soundtrack. Ya itu sih bener-bener bikin baper ya. Maksudnya mungkin apa ya, ada unsur-unsur jualannya juga gitu lewat kemarin kamu ada bahas soal ini ya. Yang bikin booming tuh salah satunya adalah ada marketingnya lewat sosial media.
Gimana tuh benar. ceritanya? Jadi memang ini nggak tahu sih, ini mungkin salah satu strategi mereka ya, ketika mereka memang memproduksi episode-episode yang ongoing nih, Nat. Jadi kan kita harus nungguin nih, kayak misalnya lagi nonton yang sekarang It's Okay Not to Be Okay, harus nungguin Sabtu sama Minggu. Nah, kita tuh biasanya kalau udah hari Jumat malam atau mungkin hari Sabtu malam, itu udah searching di sosmed. Iya, sebel Iya. sih, pengen nyari. Benar. Kita jadi pengen tahu kan, kayak apa sih episode selanjutnya nih, apa sih konfliknya apa sih, kayak gitu. Kebanyakan banyak juga memang yang berasal dari digital sosial media, kayak misalnya postingan IG story teman-teman, atau mungkin kalian nge-repost sesuatu yang berhubungan sama Korean drama, itu bikin orang jadi penasaran. Jadi at the end dari word of mouth-nya ya, jualannya juga dari situ. Sebenarnya kayak kita tuh biasa aja terus karena sekeliling kita tuh ngomongin itu terus akhirnya ya udah deh akhirnya luluh juga untuk akhirnya nonton gitu kan. Aku juga tipe yang sebenarnya awalnya nggak mau nonton karena kalau udah nonton tuh edik banget. Terutama kalau yang episodenya udah kelar semua, itu tuh kayak nggak bisa berhenti nonton. Bagusnya sih memang kalau episodenya per kayak gini ya. Jadi kita ada apa ya, ada stopnya gitu kan, nonton udah nih ya udah nggak bisa nonton lagi kan. Tapi kalau episodenya masih udah selesai semua harus kita tonton sampai habis, aduh ya ampun, itu kayak bisa sampai begadang kayaknya ya. Bener, lumayan batasan ya. Ini udah ngabisin berapa episode nih berapa seri gitu kan. Iya oke. Jadi lewat Instagram dari mungkin triggernya pasti dari filmnya juga dulu ya gitu, triggernya dari mereka dulu, terus baru jadi tuh memang jadi kalau misalnya kemarin tuh lagi booming-boomingnya The World of Merit tuh, Nat. Itu yang katanya dibilang ya, kalau anak-anak pada bilang pelakor, ternyata se-booming itu sampai-sampai tuh artisnya kan diteror ya sama netizen Indonesia, sama orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Kyung itu ya Kak. Iya, itu ya sebenarnya itu adalah efek, berarti memang sosial media itu sangat kuat sih powernya. Iya, jadi sampai sampai kita memang yang tadinya awalnya cuma nonton sampai sekarang jadi haters alami gitu, jadi kan jadi gimana tidak bisa membedakan mana yang sebenarnya itu adalah film. Iya, kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang memang itu tadi dari cara mereka actingnya profesional, kemudian soundtrack, terus ada lagi Nat, ini sebenarnya mungkin perlu ditingkatkan lagi di produksi film Indonesia, mungkin kualitas pengambilan gambar sih. Kalau Korea tuh kayak the best banget, kayak dari angle-nya, dari ya situasinya lah, kayak itu tuh bagus banget gitu loh. Dia cuman mau ngambil tas aja kayak semuanya harus beauty shot gitu, kayak indah gitu. Iya, autentik ya, gitu kan. Kalau misalnya kita kan pakai zoom in zoom out ya, satu-satu gitu kan, di zoom in zoom out gitu. itu malah jadi receh gitu kan. Tapi justru kalau Korean itu beberapa poin tuh justru mereka juga kayak misalnya gini dong. Mereka juga memperlihatkan culture-nya mereka ya, seperti kayak misalnya baju adatnya yang masih mereka pegang gitu ya. Terus makanan-makanan yang memang selalu jadi apa ya namanya, sekalian jualan kayaknya kayak gitu ya, sekalian memperkenalkan nih makanan-makanan mereka apa aja gitu kan. Jadi kita bikin nyobain juga gitu ya. Pada akhirnya restoran Korea itu laris manis karena dari sebenarnya mereka nggak ada maksud mukbang sih ya, cuma kayak kalau ngeliat mereka makan tuh kayaknya seru banget ya makan. Terus aku juga jadi kayak kalau makan Indomie tiap hari nggak apa-apa kali ya, mereka juga makan. Cuma mungkin kualitas mie-nya beda ya di sini. Di sini sama di sana tuh beda. Ini ada tanggapan juga nih dari bentar nih, banyak sih tanggapannya ya. Aku mau bacain dari nggak terlalu suka Korea udah tadi.
walaupun ada drama episode banyak tapi nggak pernah bosen karena selalu ada hal yang menarik tiap episode, bikin penasaran terus. Iya, dari Lorraine. Iya bener, bikin apa ya? Pengen lihat terus gitu kan. And He's Beautiful. Oh, kamu nonton juga nggak He's Beautiful? Drama jadul yang aku suka banget sampai pengen buru-buru pulang sekolah buat nonton. Josephine. Kamu nonton He's Beautiful? Nonton. Kayaknya nonton juga. Aduh, kayaknya apa yang kamu nggak tontonin? Semuanya ditonton kayaknya ya. Kayaknya nih selama work from home ini, Nat, aku produksi menonton drama Koreanya meningkat 100%. Oh, selamat ya. itu satu pencapaian loh. Kemudian ada juga kata Ati, suka nonton KBS Award Full, suka saat cast menangin awards-nya. Oh, behind the scenes dramanya bukti kalau mereka berkualitas. Oke, jadi acting-nya juga, totalitas dalam pembuatan filmnya itu beda ya. Preview episode-nya kalau malam Sabtu, oh ini ya. Nonton drama lain kalau lagi nungguin yang ongoing. Oke, itu makin edik bikinnya, makin bikin nggak selesai-selesai. Sambil nungguin yang belum keluar episodenya, kita nonton yang lain. Iya sih, bener juga ya. pada akhirnya udah gitu. Dikurangin jam tidurnya demi nonton Korea. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari positif negatifnya nih, Nat, sebenarnya banyak positifnya sih. Tapi ya itu tadi negatifnya, kalau kita memang jadi edik ya itu kayak nggak inget waktu nggak sih? Oke, gue start nonton dari jam 6 sore, ini udah nggak ada kerjaan sampai nanti jam 2 pagi terus baru kelar. Aduh. Benar, ya. Benar. Terus itu negatifnya ya. But the positive effect-nya apa nih? Kalau positifnya mungkin mencari pembenaran dari kita gitu kan. Kalau positifnya mungkin dari kita tuh kita bisa tahu nggak sih kayak sebenarnya apa ya, kehidupan sosial seseorang tuh bisa ditakar. Misalnya kita bisa lihat dari nilai kehidupan drama Korea tuh bisa dapet value-nya nggak sih, kayak value hidup tuh seperti apa. Kalau kita lagi nonton misalnya kayak kemarin aku nonton kalau kemarin aku nonton Hospital Playlist, itu kayak ternyata tuh jadi dokter tuh sedemikian cintanya dia sama pasiennya gitu loh, sampai harus all out usaha untuk bikin pasiennya sembuh dan lain sebagainya sih sebenarnya. Cara bicara ke pasien juga hati-hati itu gitu ya. Di situ belajar banget sih. Benar. Kayak aku belajar kayak tentang kalau Hospital Playlist mungkin dia juga ngasih tahu tentang apa ya, kedokteran tapi dengan cara yang sangat mudah kita pahami gitu ya. Jadi kita belajar juga. Iya. Jadi kayak kalau misalnya bisa dilihat kayak dapat nggak sih kayak informasinya dapat, terus misalnya edukasinya juga dapat, kemudian mungkin pengalaman sosial atau mungkin yang tadi balik lagi nilai kehidupan itu dapat nggak sih dari drama Korea? Ya sebenarnya itu yang positif sih bisa dibilang. Benar. Dan kita juga beberapa culture yang baik dari mereka pun bisa kita adaptasi gitu ya. Misalnya kayak bagaimana mereka men-treat orang tua gitu. Kan. Kayaknya benar culture-nya cukup baik gitu ya. Terus kemudian tadi itu sih lebih ke arah saat kalau jadi dokter gitu kan. Mungkin kalau World of Married Couple sama Playlist dulunya sama-sama scene di rumah sakit ya sebagai dokter gitu. Dua-duanya menunjukkan gitu kan gimana cara kita tuh benar-benar harus bisa menghadapi pasien dengan baik walaupun di belakangnya tuh kita punya masalah yang banyak gitu kan. Benar. Jadi memang tetap harus profesional ya kalau bisa dibilang ya. Oke, aku bacain dulu sambil bacain ya beberapa komennya nih. Terus dari kata Nur Amelia, tipe orang yang nunggu dramanya tamat dulu baru nonton, soalnya nggak kuat kalau nunggu seminggu baru nonton lagi, bikin penasaran banget. Bener sih, tapi di sisi lain itu ya jadinya nontonnya non-stop gitu kan, maraton ya kan. Karena di sisi lain dan serunya kalau nonton nungguin ongoing itu vibes-nya bareng-bareng dapetnya gitu kan. Oh nih kalau lagi di seru di sosmed gitu pasti langsung ada nih tiba-tiba episode sebelumnya tuh di preview gitu kan. Itu kan soalnya kalau udah di preview itu kan jadi apa ya namanya, kita jadi nggak penasaran lagi kan, aduh udah keluar gitu kan. Jadi esensinya juga ada. Terus selalu nonton tunggu selesai episode, nggak apa-apa telat yang penting nggak mati penasaran. Oke. Kata Loren bener-bener bisa bikin
penantinya ya. Tunggu finish dulu, nggak kuat kalau nonton drakor, takut dihantui rasa penasaran. Oke, mesti sama nih ya, Vira, Loren semuanya. Drama tentang kerajaan, nonton waktu SD, 60 episode, wow. Sandi, kamu nonton sampai habis nih? Itu jangan-jangan Jewel in the Palace itu. Oh, itu 60 episode ya? Itu waktu aku masih zaman pakai DVD itu 35 episode. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin ada breaknya ya. Ada itu lumayan panjang juga sih memang. Dari addiction kita ke Korean drama pun kita bisa melihat ya perkembangan industri film itu di khususnya di Indonesia ya. Misalnya kalau dulu kan kita masih pakai tadi DVD namanya tempat sewa film itu tuh masih laku gitu kan. Sampai tahun berapa itu sampai akhirnya kamu masih ngalaminnya menonton pakai apa aja tuh Len untuk Korean drama itu? Main pakai TV, DVD, terus pakai CD, DVD, oke. Kayaknya udah lintas media deh. Lintas media. Kalau pakai terus di TV iya. TV sampai akhir sekarang di laptop, di handphone sekarang. Oke, jadi laptopnya multifungsi ya, selain buat kerja, buat nonton drama juga. Oke, kalau aku nggak bisa nonton di laptop, terlalu kecil ya kan, harus nonton di TV yang besar. Dan oke. Kemudian kalau dari sisi broadcastingnya nih, kira-kira gimana tuh? Korean drama tuh gimana sih pembuatannya, terus teknisnya deh. Oke, kalau misalnya dilihat dari sisi broadcast, mungkin lebih ke preparation mereka produksi ya, Nat ya. Kayak misalnya, dengan produksi yang sama, misalnya kita bandingin aja drama Korea sama sinetron. Kalau misalnya drama Korea memang, ini aku balik ke contohnya Hospital Playlist ya, Nat ya. Aku yang lebih gampang, misalnya scene-nya sama-sama di rumah sakit, sama-sama berprofesi sebagai dokter. Kalau misalnya drama Korea itu memang dia benar-benar all out di biaya produksi sih, Nat. Beneran propertinya disiapkan sedemikian rupa, terus ruangannya memang dipersiapkan. Nggak kaleng-kaleng. Alatnya benar-benar, kalau misalnya alat operasi ya benar-benar ada mesin pacu jantung dan lain sebagainya sih. Mungkin mungkin yang kita bisa pelajari dari sisi preparation-nya mereka sangat-sangat sempurna ya, bisa dibilang ya. Ya, memang biaya produksinya sudah pasti besar sih, Nat. Kalau misalnya dihitung, biaya dari cameo-nya, dari artisnya, dari setting latar dan lain sebagainya, properti. Iya, cuman itu menurutku sih itu sangat worth it sih sama hasil yang didapatkan kayak gitu. Seniat itu ya. Ya, semeniat itu. Kemudian balik lagi mungkin kalau dari sisi estetik yang tadi aku bilang, kalau mungkin semua drama Korea itu memang pengambilan gambarnya tuh sangat menarik sih. Kayak pengambilan gambar, terus dia taruh letak lokasi syuting. Itu biasanya sangat bikin kita tuh jadi kepikiran, terus kayak oh iya ternyata ini lokasi syutingnya film ini loh, kayak kita jadi masih ingat gitu loh. Tuh, misalnya kayak Nadia ada nonton Itaewon Class. Ternyata itu pun sedemikian ramai loh kalau malam, kita yang nggak tahu gitu. Ya, jadi kita paham juga ya. Itu sekalian menjual pariwisatanya Korea ya, jadinya kita jadi penasaran kalau ke Korea tuh mau ke Itaewon gitu kan, karena melihat dari itu gitu. Dan mereka mengambil angle-nya dari the realnya gitu ya. Yes, benar. Jadi benar no tipu-tipu. Kalau misalnya di Taiwan beneran memang ada ya, di situ memang lebih banyak bar, lebih banyak klub malam ya, benar-benar ditampilin seperti itu sih, kayak gitu. Sama mungkin ini mungkin strategi strategi masyarakat Korea untuk produksi drama Korea, dari misalnya gaya berpakaian mereka. Kemudian makanan khas Korea itu benar-benar ditonjolin supaya apa? Supaya ini balik lagi efek selesai nonton drama Korea kita bakalan cari menunya di restoran Korea kayak gitu, atau mungkin kita bakalan cari ya kita akan cari fashionnya siapa di online shopping gitu. Jadi sekarang
kalian jadi kalau aku tuh ngeliatnya juga saat mereka melakukan research pengetahuan tentang misalnya kayak tadi nih yang tadi kita bilang soal hospital playlist tentang kedokteran itu tuh bener-bener jadi kita belajar dari situ gitu ya. Mungkin mereka punya apa ya intelligence yang sangat dalam gitu ya untuk mencari tahu ilmu kedokteran, let's say kayak gitu sama aku banyak belajar banget soal apa mental health awareness tuh di film It's Okay to Be Not Okay itu loh. Benar-benar mengerti, memahami gitu. Cara apa menahan emosi seperti apa gitu kan. Jadi nggak cuma bercerita tapi juga dia memberikan satu apa ya gambaran oh ini loh sisi lain dari apa penyakit ini kayak gitu kan di rumah sakit seperti apa kayak gitu. Itu benar-benar look so real gitu ya. Yang bikin kita juga baper gitu ya dan ada unsur-unsur dramanya tuh yang bikin jadi apa ya ngelihat kita seolah-olah benar-benar di Korea gitu. Oh gini ya, kehidupan di Korea seperti ini gitu. Oke. Keren juga. Jadi aku sambil bacain lagi ya. Iya, benar-benar. Lanjutin dulu. Jadi saking dalamnya memang saking dalamnya naskahnya mereka itu jadi bikin kita benar-benar kayak terjun ke dalam drama Korea. Iya dan bikin pengen ke Korea. Coba raising hand siapa yang pengen balik ke Korea gara-gara abis nonton Korean drama. Coba kasih raising hands virtually. Berapa banyak? Oke. Siapa yang habis pandemi mau ke Korea? Pengen banget ke Korea, cuma belum bisa gitu kan. Ini mungkin bisa ya sambil nunggu, sambil nabung gitu ya. Jadi oke. Terus aku juga mau tanya nih teman-teman siapa di sini yang pernah nangis nonton drama Korea? Ayo ngaku, yang cowok ngaku dong nggak apa-apa. Aku pun. Ya, yang cowok nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi cowok itu wajar kalau nangis. Ya kan cowok itu wajar kalau nangis. Iya, nangis karena nonton drama Korea. Aku sering banget loh bener-bener kayak bisa banjir banget gitu karena nggak tahu ya sedih gitu kan. Nangis aku banget punya cerita nih Nat. Ya, gimana? Aku punya cerita. Jadi memang selama pandemi ini, kalau bisa di-riset, ternyata memang yang nonton drama Korea itu nggak cuma kaum Hawa nih. Ternyata si kaum Adam ini, secara diam-diam mereka menonton drama Korea. Terutama yang mungkin punya anggota keluarga yang perempuan yang selalu nonton Korea ya. Jadi ikut-ikutan. Iya, benar. Jadi aku ada cerita nih, jadi satu teman kantorku, ini cowok sih dua-duanya, mereka nonton Hi Bye Mama dong, Hi Bye Mama, secewek itu. Sesedih itu sih. Iya, jadi kalau misalnya mereka lagi cerita tuh jadi excited kan, Kak iya gue nangis Kak nonton Hi Bye Mama, jadi kayak oh ternyata gak cuma dialami oleh kaum Hawa toh, ternyata kaum Adam juga. It's okay right? Itu alami banget. Tapi di sisi lain itu laki-laki tulen kan? Iya tulen. Oke. Nonton terakhir nangis drama ya, Hi Bye Mama sedih banget, bener. Selain buat hiburan, habis nonton drama bisa dapat pengetahuan baru juga, bener. Apalagi nonton kedokteran, iya. Dapat nilai tentang pentingnya keluarga, iya. Nonton drama action aja nangis yang Kill It, oke. Terus Hi Bye Mama setiap episode mengandung bawang. Ya bikin keluar air mata terus ya. Baru ngabisin goblin liburan corona. Oke, good. Jadi siapa aja nih yang nangis? Coba kasih raising hands-nya pakai virtual. Iya, akui nggak apa-apa. It's okay. Nah, oke. Terus selain tadi berarti dari sisi broadcastingnya, pembuatannya ya. Pembuatannya itu memang membuat satu konten itu memang harus benar-benar research gitu ya memang ya. Sejauh mana sih kita harus research soal pembuatan dalam buat konten tuh? Jadi sebenarnya ini balik lagi dari preparation-nya mereka sih Nat. Kalau bisa dilihat memang preparation sebuah produksi TV, baik itu mungkin drama atau mungkin sinetron atau mungkin film yang cuma satu episode, bukan satu episode, satu lepasan aja, itu memang perlu syutingnya ya jangka waktunya yang pasti sih 6 bulan sebelum itu dia udah mulai syuting kayak gitu.
Jadi memang kalau misalnya bisa dilihat nih, kalau kayak misalnya syuting Chloe, Crash Landing on You itu sekitaran 6 bulan mereka ya syuting bolak-balik Korea, terus Swiss dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi syuting Itaewon Class. Ya walaupun sebenarnya lokasinya di situ-situ aja sih, tapi mereka benar-benar dedikasiin 6 bulan itu beneran untuk proses syuting mereka gitu. Jadi kalau bisa dibandingin nih, kalau aku bisa bandingin, memang mereka punya preparation-nya sangat sangat disiplin lah, tight lah gitu sama timeline waktu syuting, timeline editing, kemudian kapan kita harus retake, kapan kita harus syuting di malam hari dan lain sebagainya. Nah, kalau menilik lagi, mungkin yang masih kurang di Indonesia itu kebanyakan mereka stripping sih, Nat. Kalau di Indonesia kan karena episodenya terlalu banyak, mereka jadi stripping hari ini seharian syuting untuk ditayangin minggu depan, kayak terlalu terburu-buru. Itu juga nggak bagus kan, kayak produksinya jadi nggak gitu maksimal. Mungkin itu sih yang bisa kita coba tilik dan coba pelajari gitu. Bahkan juga pernah dengar ya, katanya kalau misalnya syuting stripping itu ada kalanya saat nggak ada cerita, belum ada cerita tuh mereka cuma ngulang-ngulang gambar yang udah ada gitu, dibikin baper-baper, dikasih backsound, udah gitu. Makanya ceritanya nggak berkembang karena mereka pun dari sisi penulisnya atau mungkin artisnya itu nggak siap gitu ya. Karena kalau di sini tuh mereka sangat terlihat sangat preparationnya sangat kuat, karena berarti saat kita menunggu itu mereka sebenarnya udah selesai syuting ya. Saat kita menunggu episode yang keluar sebenarnya mereka udah selesai ya. Jahat ya. Iya, mereka udah selesai. Kita menunggu segitu lamanya, menderita gitu. Padahal sudah selesai semua ya. Benar-benar. Jadi waktu kemarin lagi booming-boomingnya The King Eternal Monarch itu juga nunggunya, ya ampun, itu seminggu sekali kan tayangnya. Itu aku sukanya karena filmnya fiksi sih, Nat. Kalau fiksi itu kan imajinasi kita bermain ya, kayak ini kemana nih, ini apa ya, teori konspirasinya apa. Nah itu ternyata mereka sudah selesai syuting itu pada saat mungkin sekitaran episode 10-11 tuh mereka udah selesai syuting, sudah episode terakhir tamat gitu. Jadi mungkin kalau dibilang jeda strippingnya ya mungkin bisa dibilang tuh jedanya sebulan sebelum mereka udah ready dengan episode terakhir kayak gitu. Jadi mau dibilang se-strippingnya Korea, pasti mereka punya preparation lebih untuk proses editing dan lain sebagainya gitu. Belum lagi proses untuk publikasi ya, untuk benar. Promosinya. Jadi dikeluarinnya benar-benar satu-satu ya, walaupun meskipun mereka tuh sebenarnya udah ada kontennya gitu, tapi benar-benar gitu, biar jangan jadi spoiler buat para penunggunya ini gitu kan. Dan ngomongin soal spoiler nih, Nat, jadi sebenarnya drama Korea tuh benar-benar strict banget, tidak boleh sampai keluar spoiler. Karena kadang karena kadang ya kalau kita kan netizen pengen tahu banget kan, kayak cari di sosmed ini, cari di akun live Instagram ini, kayak pengen tahu. Nah, mereka serapat mungkin menutup rahasia spoiler itu supaya nggak ketahuan. Supaya sensasinya dapat aja ketika kita nonton perdana ketika rilis kayak gitu. Iya, benar. Dan mereka berarti planningnya sangat kuat gitu ya untuk misalnya di sini research dulu gitu kan, terus kemudian pembuatan syuting, kemudian sudah selesai barulah benar-benar udah ada trailer tapi nggak spoiler gitu ya. Oke, seru banget ya. Nah, aku melankoli. Oke. Kemudian bahasanya, terus suaranya, dan ini tuh sekarang tuh kenapa ya bahasa Korea juga jadi udah mulai booming, orang pengen belajar bahasa Korea juga jadinya ya. Sampai pernah lihat nggak sih ada konten yang dia sebenarnya bukan orang Korea tapi dia kalau ngomong di Korea-Koreain gitu. Jadi mau beli nih dah pakai ala-ala kayak gitu kan, karena tahu kalau tren soal Korea ini lagi booming gitu kan. Kamu termasuk itu yang pasti ada di TikTok sih yang ngikutin. Iya. Itu aku nonton ngakak sih. Jadi yang idam itu kan. Iya. Iya benar. Sampai maksudnya ada satu YouTuber juga yang dia sebenarnya orang Korea tapi
freelancer bahasa Indonesia pada akhirnya benar-benar bisa ngasih konten gitu kan soal Korea itu laku gitu di sini. Dan satu hal juga yang the good things is saat ada kasus yang kemarin itu loh yang ABK. Awak kapal Cina yang orang Indonesia ikutan kapal Cina terus kemudian terdampar di Korea ya waktu itu kan. Ya, terus kemudian akhirnya bisa juga terselamatkan karena kita sama Korea tuh sedekat itu gitu kan. Benar-benar bisa ke blow up beritanya ya karena dari sisi itu juga kan beritanya naik di Korea ya. Terus akhirnya ada netizen yang minta tolong sama si YouTuber Korea itu untuk men-translate gitu kan. Ini kasusnya seperti apa gitu kan. Kemudian benar. Jadi, ada saran nih dari Atiyah katanya tonton behind the scene-nya drakor di YouTube The Swoon atau Asal Nemu, tapi kalau aku belajar dari Kim Go Eun katanya diundang Happy Together kadang pemeran Goblin dan Grim Reaper-nya isengin dia. Oke. Segitunya ya pengen ketemu sama pemeran aslinya di real life-nya gitu kan. Gitu. Benar. Oke. Terus biasanya kalau udah selesai nonton dramanya, udah selesai tamat nih kita nonton kan puas ya, ada kesenangan tersendiri. Mulai dah tuh cari background, terus cari kayak fun fact. Iya, jadi itu masih ada post dibilang tuh masih ada post syndrome. Abis saya nonton drama itu pengen tahu nih apa sih kegiatannya si Kim Go Eun, apa sih si Lee Min Ho di sini main film apa lagi sih kayak gitu. Jadi masih berkelanjutan lah kita. Main aja gitu ya opa-opa ini. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Ini dari tadi ngasih tanggapan aja. Boleh dong kalau ada yang mau nanya. Ini mumpung ada pakar broadcasting yang sangat menyukai Korea ini nih. Di sini bisa bantu ngejawabin terkait Korean ini seperti apa. Araso. Dan terus setelah itu maksudnya gini, kalau misalnya di Indonesia kan sebenarnya juga ada FTV ya, yang which cuma satu episode kelar gitu kan. Apa bedanya nih gitu? Dan mereka pun nggak tahu mungkin apa dari sisi ceritanya atau dari apanya yang bikin mereka Korean drama ini bener-bener edik gitu kan? Mungkin kalau bisa dibilang mereka sebenarnya yang tadi aku bilang dari plot ceritanya mungkin sama sih Nat, cuman cara mereka permainan emosinya, cara dialog itu kadang yang pengambilan gambarnya aku suka ngeliat tuh kalau FTV ada yang pengambilan gambarnya benar-benar nggak di satu tempat yang sama Nat, kayak dia ada di rumah mana tapi seumpamakan dieditnya seperti lagi ada di satu tempat yang sama gitu, saking cepatnya mereka stripping, jadi mereka beneran nggak punya waktu buat ya mungkin jadiin satu scene gitu loh. Jadi maksudnya secepat itu mereka produksi ya, mungkin ada beberapa hal yang mungkin mereka miss sih, kayak misalnya emosinya ya mereka lupa ya nih emosinya harusnya seperti ini, kayak hal-hal kecil yang sebenarnya itu jadi fatal sih kalau misalnya kita lupa sama satu hal itu, kadang itu. Kemudian ada lagi ini yang mungkin belakangan ini yang aku lihat sih, Nat, kalau misalnya drama Korea mereka sudah pasti punya sponsor sih, aku yakin banget sponsor produknya berpuluh-puluh, cuman mereka packagingnya sangat bagus kalau bisa dilihat, nggak kayak FTV yang minum Iya. Iklannya kelihatan banget ya, tapi kalau ini tuh smooth sampai akhirnya itu kita cuma masuk ke pikiran kita tanpa kita tahu kita tuh sebenarnya dirasuki oleh iklan gitu ya. Benar. Jadi tas-tasnya si Dr. G gitu ya di Port of Married Couple gitu kan, tas-tasnya dia kan di sisi lain tuh maksudnya mungkin nggak terlihat dagang gitu kan, tapi smooth banget dia memakainya dengan elegan gitu kan, jadi orang juga benar. Gitu. Ini biasanya skincare ya urusannya, kayak padahal cuma gitu-gitu doang ya sebenarnya kelihatan sih mereknya. Tapi sedemikian apiknya mereka packagingnya sih sebenarnya. Itu jadi bikin kita nggak lagi jualan, nggak kayak gitu sih. Gitu. Malah jadi bikin kita pengen pakai itu.
Oh gitu ya. Benar-benar. Sama Karena satu ngelihat lagi wajahnya mereka mungkin langsung seperti makeup-nya. ya, sama satu lagi mungkin kekuatannya si produksi Korea baik film maupun drama itu dari sisi mereka memang benar-benar mencintai produk mereka sih, Nat. Kayak produk lokalnya sangat ditunjukkan Kan gitu. kebudayaan aslinya mereka. Yes gitu. Jadi mereka benar-benar cintanya sama negaranya. Jadi ya sebisa mungkin menggunakan semua produk lokal. Tapi di sisi lain tuh bukan jadi etnosentris, tapi malah bikin kita juga cinta sama culture-nya mereka ya. Iya benar. Jadi kayak jadi global ya. Iya benar-benar saat mereka pakai handbooknya gitu kan. Terus saat proses pernikahannya seperti apa kayak gitu. Kalau orang Korea gini ya bagus ya gitu. Kita malah membandingkan, justru kita ngerasa di Korea tuh lebih keren ya, lebih oke gitu. Bukan malah ngejudge yang jelek. Oke, ini ada pertanyaan nih. Kalau kita membuat film gitu, apa kita bisa tiru dari Korean drama katanya gitu. Gitu. Kemudian mungkin broadcast-nya kah gitu. Katanya bisa nggak? Kalau mau bikin film bisa niru dari Korean drama. Bisa maksudnya banget gimana nih teman-teman. Pertanyaannya mungkin kayak inspirasi kali ya kalau kita oke, kita misalnya kita nih anak-anak broadcast yang sebentar lagi mungkin akan terjun kuliah banyak project bikin short film atau lain sebagainya. Mungkin yang bisa kita tiru cara mereka ngambil gambar ya teman-teman, kayak nanti kalian akan pelajari itu di perkuliahan, tapi paling nggak kalian bisa riset terlebih dahulu. Oh ternyata kalau drama tuh main gambarnya, mereka ngambil establish dulu, kemudian ketika lagi main emosi, mereka ngambilnya close up, lebih ke lebih dalam gitu ya, kayak ngambil tangan, ngambil mata, ngambil muka, itu ketika mereka lagi main emosi. Ketika mereka lagi mau ngasih lihat situasi latar cerita, biasanya mereka ngambilnya full latar, kayak venue-nya seperti apa, kayak gitu. Jadi kalian dengan cara melihat drama Korea, kadang-kadang kalian bisa sambil belajar juga sih, kayak nanti sewaktu-waktu gue akan coba ngambil gambar seperti ini, kayak gitu. Seperti apa? Oke. Benar. Sama mungkin kalau misalnya peralatan menurutku itu teknis sih, Nat. Kayak kita dengan peralatan seadanya juga sepertinya harusnya bisa bikin produksi yang benar, produksinya kurang lebih mirip-mirip sama mereka. Cuman mungkin bedanya sama taste color atau mungkin tone editingnya yang perlu diperbaiki kayak gitu. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Perbedaan Indonesia dan Korea dalam mengiklankan atau memasarkan produk sehingga lebih menarik tadi ya. Terus kalau misalnya produk Korea Indonesia diiklanin sama artis Korea, apa kedua pihak mendapatkan keuntungan yang sama? Ada produk Indonesia yang diiklankan oleh artis Korea. Itu pasti biayanya gede banget sih. Bisa dipastikan. Seperti Siwon ya. Gimana tuh kira-kira? Ada nggak ya produk Indonesia yang sampai masuk ke drama Korea mungkin ya? Kalau misalnya kita produk kita sampai bisa masuk ke dalam produksi mereka, itu pasti negosiasinya kencang tuh, Nat. Karena ya pertama balik lagi karena mereka lebih suka mempromosikan produk mereka sendiri atau produk lokal. Tapi kalau misalnya produk kita mau kita coba approach ke mereka, ya mungkin ada beberapa biaya yang perlu diperhatikan sih. Itu pasti agak sedikit biayanya agak tinggi ya, kayak gitu. Nah, lebih mungkin kalau orang Indonesia tuh lebih cara mereka untuk menjual produk Indonya itu ya dengan mendatangkan artis Korea ke sini, kayak misalnya Siwon. Jadi kan dia ngiklanin mie ya, kayak gitu. Jadi memang karena itu tadi sih balik lagi karena kita benar-benar suka sama culture Korea sampai ke idol-idolnya. Ya jadi itu menjadi salah satu lahan ini juga ya, lahan bisnis juga sih. Jadi kayak banyak artis, BTS, EXO, Tokopedia, BTS gitu ya. Yes, benar-benar. Malah kita yang lebih banyak memanfaatkan idol-idol mereka untuk ini ya. Nah, kemudian ini ada tanya juga faktor apa saja yang membuat seorang aktor atau aktris dapat dibayar sangat mahal. Kim So Hyun nomor 1 aktor bayaran termahal katanya. Apakah kualitas aktingnya atau penghargaannya? Kemudian analisis
cast-nya juga ikut mengarahkan saat syuting nggak nih? Kalau dia merasa belum pas actingnya tuh nyaranin gimana nih? Maksudnya apakah akan di-take ulang gitu kan? Jadi pertama tuh kenapa aktor itu bisa dibayar mahal banget tuh berdasarkan apanya sih gitu? Jadi kalau bisa dilihat Kim So Hyun kan episode drama It's Okay Not to Be Okay ini dibayar 2,2 miliar per episode. Aduh, coba dihitung. Opa udah ganteng, Tiger lagi Opa. Coba kira-kira kalau 16 episode dia udah dapat berapa ya? Nah, itu perhitungannya kadang teman-teman bisa lihat dari benar itu dia udah main filmnya apa saja. Kemudian ketika dia main film itu dia dapat ratingnya seberapa besar ketika mereka mencapai episode terakhir, itu biasanya dilihat. Kemudian yang tadi itu juga mungkin penghargaan kayak penghargaan aktor terbaik bla 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 dari Baeksang dan lain sebagainya itu mungkin jadi perhatian sih. Cuman yang aku tahu sih Nat, kalau misalnya aktor utama itu mereka tidak di casting lagi karena produser dan juga penulisnya udah kayak jatuh hati sama ini gue bikin karya nih, nama dramanya adalah ini, nanti akan rilis. Gue udah punya target nih, gue bakalan taruh pemeran utama cewek ini si A, pemeran utama cowok si B, kayak gitu. Jadi mereka udah punya udah punya target tersendiri sih untuk aktor dan aktrisnya gitu. Tapi mungkin beda kasus. Jadi ketika nggak selalu casting gitu ya? Iya benar. Jadi memang tidak menggunakan casting karena mereka udah tahu mungkin kualitas si aktor dan aktrisnya seperti apa. Terus balik lagi kalau misalnya ini case-nya si aktor tersebut dikontrak sama film lain ya, jadi kayak masih kontrak kan dia nggak bisa ambil. Nah untuk aktor calon penggantinya itu baru ada casting kayak gitu. Jadi se-privilege itu ya teman-teman kalau kalian menjadi aktor dan aktris favorit itu. Jadi kayak langsung masuk aja, langsung reading, langsung kayak mulai syuting kayak gitu. Tapi kalau kayak hal-hal kayak gini tuh diajarin nggak sih Kak? Pas lagi kalau kuliah di broadcasting tuh kayak mungkin kan kalau kita fokus benar-benar bikin konten ya, nggak yang deep ke film gitu. Tapi kalau hal-hal kayak gini tuh benar-benar dipelajarin juga nggak sih? Ya, kalau misalnya di broadcast mungkin yang kita pelajarinya itu dari tahapannya sih ya Nat ya, kayak teman-teman mungkin tahu kayak ada praproduksinya, terus ada produksinya, kemudian ada post produksinya. Nah, kalau kayak bentukannya reading, artis, kemudian kayak coba beberapa scene, kemudian kayak simulasi, ada hal sesuatu yang perlu di-tag itu biasanya kita coba di awal itu di preparation-nya kayak aktris sama aktornya masih pegang naskah sambil di-direct sama produsernya atau sutradaranya supaya mereka supaya mereka nanti itu lebih alami atau mungkin lebih sesuai dengan yang diinginkan sama si sutradaranya kayak gitu. Jadi mereka memang prosesnya sedemikian rupa. Sebelum syuting tag scene di rumah sakit kita latihan dulu yuk. Jadi ketika mau kita tag si artis sama aktrisnya itu udah latihan dulu sambil reading, sambil pegang naskah. Sedangkan nanti kru yang lain mungkin bisa siapin latar yang lain atau mungkin untuk scene yang lain kayak gitu. Jadi mereka benar-benar itu tadi sih preparationnya benar-benar kuat ya. Kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu biasanya mata kuliah apa tuh Kak? Ya, kalau misalnya di broadcast itu mungkin kita bisa awal-awal ketika kalian memang pengen mencoba untuk jadi produser, itu kalian ada di mata kuliah dasar-dasar produseran televisi. Itu ada. Jadi memang diajarkan untuk kalian yang memang punya passion untuk jadi produser, kalian punya ide untuk nge-create sebuah program, itu kalian benar-benar dimatengin di mata kuliah tersebut. Gitu. Nah, beda lagi kalau misalnya kalian yang memang passionnya Kak, aku mau di belakang layar, aku mau jadi kameramen handal, atau aku mau jadi editor handal Kak. Nah, itu kita balik lagi, ada mata kuliah kayak radio TV editing, kemudian ada juga kamera teknik, terus ada lagi audio video editing dan lain sebagainya. Itu untuk
yang kalian memang passionnya untuk jadi kameramen, untuk jadi scriptwriter, itu juga ada loh. Kalau scriptwriter tuh ada writing teknik, ada misalnya reportage dan lain sebagainya. Kalau ngambil gambar nih, itu benar-benar based on kamera atau based on tangan sih? Kalau kata orang kan ada yang bilang ya, nggak ngaruh kameranya bagus, tapi yang penting tangannya ngambilannya. Nah, sebenarnya mana nih yang lebih berpengaruh kalau ngambil gambar? Ya. Kalau menurut aku selama mengerjakan sesuatu, asalkan kita memang all out, kalian sebagai seorang kameramen, kalian all out, walaupun kalian cuma menggunakan peralatan seadanya, menurutku itu gambar yang kalian hasilkan akan bisa menjadi lebih bagus daripada gambar peralatan yang mahal. Bedanya dari tes sih mungkin ya Nat ya, kalau misalnya memang udah passion, kalian pasti akan melakukan sesuatu tuh kayak lebih lebih fokus dan lebih serius aja gitu. Jadi menurutku harusnya sih dari tangan ya Nat. Iya oke. Jadi itu sebenarnya kalau kita sering nonton Korean drama pun kita bisa menghasilkan scene yang bagus juga ya, karena banyak referensi ya. Itu mencari pembenaran ya. Jadi teman-teman kalau nonton Korean drama per episode itu nggak masalah ya, karena tuh referensi, belajar dong. Kayak Karlin ini kan udah berapa banyak memproduksi konten ya Kak. Nah berarti kamu pasti belajar dari Korean drama juga ya. Dalam teknik. Banyak, ya. Jadi banyak inspirasi yang kita dapatkan dari drama Korea, teman-teman. Wah, jadi nggak masalah ya, nggak usah merasa bersalah gitu saat kita menghabiskan waktu untuk maraton nonton drama Korea, karena kalau memang passionnya kalian di bidang itu, it's okay gitu kan. Oke, terus ada aktor Korea yang dari awal dia debut main drakor sampai drama-drama yang baru dapat ratingnya tinggi terus atau stabil, siapa ya? Ada nggak aktor yang selalu stabil gitu karirnya? Yang biasanya aku lihat kan biasanya aktor cowok ya Nat. Iya. Coba. Ya, sama dong. Kalau aku lihat mungkin kayak Lee Min Ho itu ya mungkin dramanya ada yang bagus, ada yang enggak, tergantung dari mungkin dari plot cerita ya. Kalau misalnya aktor yang aku rasa sih mungkin itu maksudnya tentatif ya Nat. Kalau misalnya ada yang aktornya bagus-bagus banget, ya berarti dia banyak didukung oleh pertama itu penulisnya atau mungkin production house-nya gitu. Jadi memang teman-teman boleh bisa dibilang kalau misalnya aktor itu sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri sih, dia pasti banyak yang support. Ketika dia mendapatkan rating tinggi dari suatu drama, sudah pasti unsur di belakangnya ada produser, kemudian ada scriptwriter-nya yang keren banget, atau mungkin ada penulisnya. Itu sudah sudah saling berkesinambungan kali ya. Gitu. Oh iya, dan aku mereka biasanya ada apa tuh? Benar. Aku mau nanya nih, kalau teman-teman biasanya yang suka nonton drama Korea itu biasanya jam berapa sih? Jam me time kalian tuh jam berapa? Jam berapa teman-teman? Boleh dijawab sambil menutup ini. Sayang sekali ya waktunya udah mau habis sih sebenarnya. Cuma pertanyaan terakhir boleh kita tutup dengan jawaban dari kalian gitu kan. Pagi sampai pagi. Luar biasa. Malam lebih santai. Oke, jadi kamu nggak usah tidur ya. Terus siang atau enggak malam sebelum tidur. Malam biar sepi ya. Fokus nontonnya bener. Nggak ada yang ngajak-ngajak makan, nggak ada yang ngajak-ngajak keluar gitu ya. Terus kemudian pagi sampai tengah malam istirahat, makan cuma mandi. Kamu luar biasa sekali ya. Siapa nih ya Vira? Nonton di Telegram malam sebelum tidur, soalnya suka insomnia. Ya mungkin bukan insomnia nonton drama Korea, tapi gara-gara kamu nonton drama Korea jadi insomnia. Karena jadinya mata ngantuk pun jadi seger ya. Kemudian tapi jangan sampai nggak ngerjain tugas. Oh iya benar. Ya, nih inget kata Bu Maria nih, jangan sampai nggak ngerjain tugas ya, gara-gara nonton drama Korea. Benar. Jadi kalau aku boleh saran nih, mungkin teman-teman kalian memang orang yang beneran edik sama nonton drama, tapi kalian perlu kalian perlu plotin sih, kira-kira
waktu me time gue buat nonton drama itu ketika gue udah selesai mengerjakan tugas. Itu biasanya aku selalu terapin sih, Nat. Jadi jadi ada alasan kalau mau nonton drama, aku harus kelarin dulu semua tugas, yang mau tugas kantor, tugas ya tugas apapun. Me time-nya adalah setelah selesai itu aku baru boleh nonton. Kayak gitu sih. Jadi bukannya klise nih teman-teman, tapi yes, tapi bukannya klise, tapi kalian memang ya pertama ya kita bisa dibilang lah, kalian kerjakan dulu kewajiban kalian, baru kalian dapat reward. Ya kayak gitulah. Males cuci piring, jemur takut jadi males cuci piring, jemur baju. Aduh, harus kelarin dulu semuanya, benar. Overthinking ya. Sip. Oke, teman-teman, sebenarnya masih seru banget nih. Aku masih pengen ngobrol-ngobrol tentang drama Korea, apalagi sambil ngebayangin opa-opa ini ya kan. Tapi sayang sekali waktu sudah menunjukkan 4 menit lewat dari 5:30 nih, sudah lewat 4 menit dari waktu yang diberikan oleh kita untuk ngobrol-ngobrol. Kalau masih ada yang mengganjal di hati, boleh langsung tanyakan ke Miss Arlin ya. Boleh ya Miss ya. Nanti mungkin kalau kita sudah ketemu sebagai mahasiswa bisa tahu juga lebih dalam teknis-teknisnya, pembuatannya, apalagi dilihat dari sisi drama Korea. Nah, itu jadi gitu. Nah, kemudian aku mau promo boleh enggak? Boleh, silakan. Iya, teman-teman ini kan mungkin banyak yang wanita-wanita juga. Jadi memang Binus TV lagi ada beauty class. Itu free apa ya? Iya, itu free entry teman-teman. Jadi kalian search aja di Instagram Binus TV, nanti kalian tinggal daftar. Kebetulan beauty class-nya itu tanggal 20 hari Senin depan. Jadi kalian yang Juli, ya? Memang yes, benar 20 Juli. Jadi memang kalian yang pengen meningkatkan skill makeup itu supaya lebih flawless seperti artis Korea, kalian bisa daftar. Oke, silakan teman-teman bisa dilihat. Langsung di-follow juga ya, jangan cuma dilihat. Follow Instagram jurusan juga, serta Instagram Binus TV, @BinusTV ya, namanya, @communication. Binus. Teman-teman juga kalau misalnya happy hari ini, boleh dong di-posting-posting, di-mention ke Communication.Binus, sama di-mention ke Binus TV, boleh. Karena ada Kak Arlin juga. Ini Kak Arlin kebetulan adalah penghuni tetapnya Binus TV ya, udah dari tahun berapa? Dari 2010, 2009, oke. Itu 2009 harusnya belum lulus kuliah ya? Iya. udah bertahun-tahun di Binus TV, jadi tahu banget. Tapi teknisnya lebih dalam soal drama Korea juga bisa langsung tanya ke Kak Arlin. Karena nanti Kak Arlin juga ngajar di broadcasting ya, Mass Communications. Iya, benar, Mass Communication. Oke. Nah, teman-teman, berakhir sudah sesi kita hari ini. Kita semoga bisa ketemu lagi di Ngobar Juko edisi ke-8. Kemungkinan di Kamis depan, gitu kalau nggak ada halangan. Stay safe teman-teman, tetap ikutin protokol kesehatan. Kalau nggak penting-penting amat nggak usah keluar gitu. Kalau yang masih di rumah aja, boleh sambil nonton drama Korea sambil jangan cuma ngeliatin opanya aja, tapi juga ngeliatin teknis-teknisnya, angle-angle-nya ya. Jadi kita pelajarin gitu kan. Cara pengambilan gambar yang keren kayak di drama Korea gitu. Oke. Kalau gitu teman-teman mungkin kita akan foto bersama dulu sebelum kita tutup sesi hari ini. Gimana nih foto bersamanya? Oke. Foto ya. Segini kayak gini. Oh gini ya. Yang cowok-cowok harus ikut ya. Tolong. Ya, itu ada Sandi, Ayo Sandi. Ayo Sandi. Iya, begini, bukan kasih begini, bukan, kita bukan RCTI oke, tapi kita loh. Oke, siapa yang mau fotoin ya? Tanganku lagi begini. Oke, coba ya. 1, 2, 3. Oke, ini baru yang pertama ya. Nanti kita, ini ada banyak ini soalnya, ada sampai 2. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Kalau gitu teman-teman, thank you so much for today.
Semoga Terima bisa kasih. ketemu lagi. Terima Tidak kasih. cuma di Ngobrol berikutnya, tapi juga di kampus Binus University ya. Sampai Yes, ketemu benar. teman-teman. Semoga bisa ketemu sebagai dosen dan mahasiswa ya. Oke, Ya. kalau gitu. Salam